Assalamualaikum Bu Nurma, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik, Bu Sri. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya di pertemuan malam ini. Iya Bu, Alhamdulillah ya Bu ya, masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi. Kira-kira ini ada apa nih? Sampai ngajak ketemuan secara di on air. Begini Bu, apakah Ibu ada waktu untuk saya? Oh iya, Mela senang ya, hati. Insya Allah saya siapkan waktu spesial buat Bu Sri. terima kasih Bu atas waktunya. Langsung saja mungkin ya Bu ya, Ya, eh, mengapa saya mengajak percakapan dengan Ibu? Jadi saya tuh ada sedikit masalah di kelas mengenai murid saya. Saya kan mengajar di kelas 4. Di kelas 4 itu jumlah siswa saya ada 36. Nah, ada siswa saya yang memiliki kekurangan lah, kesulitan dalam membaca dan menulis. Saya tuh bingung Bu, gimana nih mengatasi anak-anak ini yang membaca dan menulisnya kurang gitu. eh, untuk tadi jumlah siswanya 36 ya Bu ya? Ya, jumlah siswanya 36 Bu. Kemudian untuk siswa yang tidak bisa membaca tadi yang dimaksud Bu Sri itu kira-kira berapa persen, Bu? Atau berapa orang? Ada sekitar 4 orang. Ya, sekitar 4 orang lah. 3 lah, yang satu mah agak-agak bisa gitu. Agak lancar ya. Ya agak lancar. Tapi kalau dihitung ya 4 orang lah yang benar-benar harus dibantu gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi kira-kira dari percakapan kita malam ini apa nih yang diharapkan oleh Bu Sri? Gini Bu, harapan saya sih untuk keempat murid saya ini, saya ingin mereka tuh ada perkembangan. Yang tadinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, jadi bisa membaca dan menulis sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya tanpa ada hambatan kesulitan membaca atau menulis. Karena dari 4 siswa yang ini membuat pembelajaran tidak efektif gitu. Ketika yang lain sudah selesai, yang 4 ini belum selesai gitu. Oh, jadi ini ya apa? Karena lambat ya, Bu ya. Ya, Jadi karena lama gitu. tinggal dan kira-kira apa nih rencananya Bu Sri untuk membuat si keempat siswa tersebut itu bisa apa dengan teman-temannya yang lain ya bisa sejajar atau eh, sama-sama bisa membaca gitu ya. Kira-kira ada rencana apa nih dari Saya ya, rencana saya akan memberikan pelajaran tambahan gitu ya. Memberikan waktu saya khusus untuk keempat anak ini di luar jam pelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengajari anak-anak yang 4 ini supaya belajar membaca dan menulis gitu, Bu, di ada luar lagi jam pelajaran. ada lagi untuk Ya, tambahan les kali ya Bu ya. ya, Seperti les ya. ya, seperti ya di luar jam pelajaran seperti les gitu, Bu. Nanti di lesnya itu dengan strategi apa Bu yang akan Ibu terapkan kepada Nah, keempat siswa itu? nah, rencananya mungkin saya ingin mengetahui dulu kemampuan mereka, hambatannya itu apa. Mungkin saya suruh anak dulu membaca kesulitannya itu apa gitu. Apakah memang betul-betul tidak mengenal huruf, tapi untuk kelas 4 tidak mungkin sih kalau sama sekali tidak mengenal huruf. Hanya mungkin karena tidak biasa mungkin ya Bu, tidak banyak latihan gitu. Jadi, rencana saya akan melatih anak-anak membaca dan menulis. Kalau membaca mungkin saya akan berikan beberapa buku bacaan, kalau menulis saya akan mendiktekan secara lisan, lalu anak-anak, menulis apa yang saya ucapkan, gitu, Bu. Karena
Saya mengukurnya ketika anak-anak kemarin PTS, pas Mhm. saya koreksi hasil isian mereka, ternyata ada beberapa siswa tuh yang jawabnya tuh kurang-kurang huruf, apalagi di huruf vokal gitu, Bu. Tadi saya simak dari apa yang Bu Sri sampaikan itu ada, ingin, mengetahui hambatan ya, hambatan dari siswa-siswa yang tadi agak terlambat untuk membaca dan menulis. Kira-kira menurut Bu Sri, hambatannya apa nih? Mungkin karena mereka jarang berlatih ya, Bu, ya, jarang literasi itu kan penting ya, Bu, ya. Mmm, Apalagi sekarang tuh seperti diwajibkan sebelum pembelajaran anak-anak harus melakukan literasi membaca dulu. Nah, mungkin saya akan melatih anak-anak untuk membaca gitu. Pertama saya mungkin akan mengajar mereka untuk mengeja dululah, untuk bukan mengeja, apa ya, menggabungkan kata demi kata gitu. Lalu sejauh mana kelancaran mereka itu dalam menyusun kata atau kalimat gitu. Sehingga membacanya tuh, bisa diukur lancar enggaknya gitu. tadi itu kan, ini ya, apa, membaca dan menulis ya, Bu, ya? Iya, Jadi mungkin nanti strategi Ibu itu membuat rencana untuk yang siswa tersebut membaca dulu akan seperti apa yang disiapkan, iya, kemudian untuk yang menulis, apa saja yang akan disiapkan. Nah itu gimana Bu iya. rencananya untuk yang membaca? Rencananya kalau untuk yang membaca, seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan memberikan beberapa buku bacaan, sederhana. Lalu untuk yang menulisnya, saya akan, membuat mendikte gitu. Saya menyebutkan secara lisan, anak-anak menuliskan melalui tulisan gitu. Anak-anak menuliskannya di buku tulis gitu, apa yang saya ucapkan. Oke, oke. Jenis-jenis bacaan seperti apa Bu yang bisa membuat siswa itu cepat Mmm. untuk Kadang-kadang kan kalau bacaan seperti kayak artikel atau wacana yang full, anak-anak itu kan kurang tertarik gitu ya, Bu. Mungkin saya akan memberikan, bacaan dengan, mmm, ada gambar-gambar di situ, seperti yang misalnya buku-buku cerita yang ada gambarnya gitu. Sehingga anak melihat gambarnya dulu nih, oh baru tertarik untuk membaca gitu. Jadi ada rasa penasaran dari siswa tersebut. bagus ya. Jadi buku-buku bacaan cerita sederhana kali ya, Iya, yang tidak terlalu banyak teksnya dulu. iya, jangan Itu yang mungkin banyak-banyak dulu, yang Bu ya. sederhana aja dulu ya. Oh. Selanjutnya untuk yang menulis itu Itu nanti tadi dengan mendikte ya, dengan ya mendikte. mendikte Ada lagi dulu nggak ya. selain dengan mendikte siswa untuk Selain belajar menulis? selain mendikte untuk belajar menulis mungkin menyalin ya, menyalin atau mendengarkan, melalui audio. Oh gitu, jadi Ya, menulis jadi bisa anak dengan fokus dulu mendengarkan, mendengarkan, heeh, lalu oleh dia ditulis gitu, disalin apa yang ia dengar. kemudian mengulang tulisan kali ya maksudnya ya? Ya, mengulang tulisan. Mengulang tulisan yang disajikan. Oke itu, cukup simpel itu tapi sepertinya saya yakin bisa berhasil lah Bu Sri ya. Jadi, kira-kira kapan Bu, Ibu mau, melaksanakan rencana Ibu ini? Hmm. Sepertinya lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya, karena, ini emang harus secepatnya anak-anak ini dilatih agar mereka bisa mengikuti pembelajaran di kelas tuh tanpa ketinggalan lah, tanpa ada hambatan gitu. Gitu, Bu. Saya sih rencananya langsung besok setelah jam pelajaran langsung saya panggil anak-anak tersebut untuk Lama, memberikan pembelajaran tambahan. berapa lama ya? Ya nggak lama-lama lah, Bu, sejam dulu aja, 1 jam. Setiap hari kah? Enggak setiap hari. Mungkin kalau untuk mengejar gitu ya, setiap hari mungkin, selang-seling supaya anak tidak bosan gitu.
Misalnya hari ini, besok enggak, besoknya lagi gitu. Oke. Berikutnya, kira-kira dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira siapa yang akan membantu atau mengingatkan Ibu untuk melakukan rencana aksi Ibu? Mungkin saya akan melibatkan murid tersebut ya, membuat janji dengan murid tersebut. Nanti anak-anak yang 4 itu saya ingatkan, saya apa sih, buat perjanjian dengan mereka, mengajak mereka, "Nak, yuk, yang 4 ini setelah jam pembelajaran kita belajar bersama." Kadang-kadang kalau anak-anak dikasih janji itu, ketika gurunya lupa pun mereka akan nagih gitu, "Bu, jadi nggak sekarang belajar tambahan dengan Ibu?" Gitu. Ada lagi nggak teman, rekan sejawat, atau Iya. siapa mungkin yang Iya, bisa pasti saya akan apa ya, melibatkan mengontrol, yang bisa iya. mengontrol gitu, membantu? Iya, pasti saya akan melibatkan teman sejawat untuk mengingatkan saya, karena sebelumnya juga saya sudah menceritakan kepada teman saya. Bahkan saya menanyakan kepada, guru kelas sebelum saya, sebelum saya kan kelas 3, saya menanyakan ke guru kelas 3 itu yang dulunya mengajar murid saya yang sekarang ini, ternyata emang kasusnya sama dengan saya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau, karena ketika saya menanyakan hal itu kepada guru yang sebelumnya mengajar murid saya ini, beliau juga mengatakan memang anak ini memang butuh, pelajaran di luar jam pelajaran untuk latihan membaca dan menulisnya. Seperti itu, Bu. Oke, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Satu lagi, Bu, untuk komitmen nih, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen saya terhadap rencana saya adalah saya berniat harus gitu, anak-anak yang ini harus bisa gitu. Saya itu harus benar-benar mengajari mereka supaya mereka tuh bisa gitu membaca dan menulis agar tidak tertinggal ketika mengikuti pelajaran saya gitu. Dan ini harus niat saya tuh harus benar-benar dilaksanakan gitu, Bu. Jangan sampai ketunda lagi. Jadi saya benar-benar harus meluangkan waktu untuk mereka, waktu spesial gitu, Bu. Oke, pasti sukses deh Bu Sri dengan Iya, Bu. komitmennya. Dan terakhir Bu, untuk di akhir percakapan kita, obrolan kita kali ini, apa nih kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari awal sampai akhir percakapan kita ini, Bu? Menurut saya dari permasalahan saya ini, permasalahan mengenai kesulitan siswa dalam membaca dan menulis ini memang dibutuhkan waktu khusus untuk mengajari mereka dan, saya juga harus menyediakan, bahan ajar untuk mereka tuh yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Sehingga mereka itu tidak merasa tertekan gitu untuk diajarin tuh bukan karena tertekan oleh saya, tapi karena mereka tertarik gitu, Bu. Gitu. Bagus ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan nanti terhadap keempat siswa Ibu itu bisa membuahkan hasil, dan saya sangat mendukung apa rencana Ibu terkait pengembangan membaca dan menulis dari siswa Ibu tersebut. Oh iya, Bu terima kasih ya ya, Bu Nurma atas waktunya sehingga kita bisa sharing-sharing nih, sama-sama. mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu memenuhi kebutuhan murid-murid kita ya, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama ya Bu Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Nurma, bagaimana dengan Bu Nurma? Alhamdulillah baik, senang ya bisa ketemu Bu Sri lagi. Iya, Eee, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. sedikit Sepertinya Bu minta Nurma heeh, sedang bingung ini. sedang bingung, Ada Bu. apa Bu nih, tumben nih? Ya, jadi, sedikit minta waktunya ya, Bu, ya, 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 terkait boleh, boleh. kebingungan saya. Jadi begini, Bu, saya itu, rencana minggu depan itu akan ada supervisi, Bu, akan ada kunjungan pengawas untuk masuk ke kelas saya, Bu. Oh gitu. Jadi saya itu dipilih oleh kepala sekolah untuk, mungkin bahan penilaian ya, Bu, ya. Oh iya, Jadi saya luar bingung nih, biasa Bu Nurma sebagai guru terpilih. Berarti kepala sekolah percaya dengan kemampuan Bu Nurma. justru karena itu saya jadi bingung, Bu, kira-kira apa ya yang harus saya persiapkan terkait dengan kegiatan supervisi minggu depan nanti, yang nanti akan dikunjungi oleh pengawas di kelas. Seperti itu, Bu. Gitu. Untuk menghadapi pengawas itu, untuk menghadapi supervisi itu, apa yang akan kita bahas nih dari percakapan ini nih? Apa yang Ibu harapkan gitu? Jadi saya berharap setelah di akhir percakapan ini saya mendapatkan uh, pencerahan terkait persiapan apa saja yang harus saya lakukan untuk pelaksanaan supervisi atau ini apa observasi di kelas saya, Bu, nanti oleh pengawas. Nah, Mungkin ini dari saya itu aja paling, Bu, untuk mendapatkan. dari Bu Nurmanya sendiri memiliki rencana apa gitu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Jadi nih yang ingin saya terapkan nanti tuh ketika saya diobservasi oleh pengawas, saya ingin uh, menampilkan atau menyajikan yang sekarang sedang viral gitu, Bu, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada siswa, Bu. Saya ingin sekali memberikan atau apa menerapkan ya, Bu, ya, istilahnya. Ya, Menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya nanti. wah, sepertinya menarik sekali ya Bu ya. Nah, untuk kekuatan Ibu sendiri nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Jadi untuk kekuatannya yang saya yakini ya, Bu, ya, kan saya tuh udah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, Bu, ya. Oh iya, Jadi alhamdulillah ya Bu ya. jadi di modul berapa ya, di modul 2.1. Nah, itu tuh modul yang menjelaskan tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teorinya sih uh, saya ada gambaran, Bu, untuk teorinya. Hanya untuk prakteknya ini loh, Bu. Untuk prakteknya itu ya ingin saya coba. Jadi apa saja yang harus saya siapkan? Ini kebetulan sekali dengan adanya supervisi dari pengawas, saya ingin menerapkan itu. Nah, untuk menerapkan itu hambatan atau kendala Ibu dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Kira-kira Jadi hambatannya? untuk pembelajaran diferensiasi itu memang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, Bu, ya, karena memang kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi saya itu harus apa istilahnya, Bu? Memetakan kebutuhan siswa terlebih dahulu, dan dari sekian banyaknya siswa, jadi di kelas saya itu ada ya kurang lebih rata-rata 40 siswa setiap kelasnya.
Jadi, saya akan pertama memetakan kebutuhan siswa dulu. Nah, memetakannya itu dengan cara seperti apa, Bu? Memetakannya ya dengan tes diagnostik ya, Bu, ya. Ada tes diagnostik yang akan saya lakukan. Yang pertama itu untuk yang kognitifnya mungkin saya akan memberikan, soal-soal sederhana yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sebelum pembelajaran, saya akan memberikan tes terlebih dahulu. Itu untuk yang kognitifnya. Untuk yang non kognitifnya mungkin nanti akan di-share ini Bu, saya ke siswa itu rencananya memberikan instrumen ya, instrumen isian untuk Hmm. mengetahui profil belajar. Oh, jadi bisa mengetahui ya kebutuhan mereka tuh seperti apa gitu ya, Bu, ya? Ya, dengan tes diagnostik itu Bu. Ya, baik baik baik. Nah, kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu? Rencananya Ibu apa untuk mencapai Jadi keberhasilan tersebut? Jadi rencana saya Bu, karena memang, prakteknya mungkin saya belum terlalu sering ya Bu ya, karena baru mendapatkan teorinya. Jadi mungkin saya akan, yang saya siapkan untuk diri saya sendiri, saya akan, lebih memperdalam lagi konsep Hmm. tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, dan strateginya itu seperti apa. Eee, jadi saya akan apa istilahnya, literasi Bu, saya akan literasi terlebih dahulu, selain dari materi yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak, saya juga akan ini Bu, di YouTube melihat praktek-praktek pembelajaran diferensiasi dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman, mungkin itu Bu ya. Intinya kita juga selalu belajar ya, Bu, ya, untuk Hmm, menambah pemahaman kita ya, Bu, ya. iya betul Ibu. Selanjutnya apa lagi, Bu? Mmm, ini paling Bu ya, saya, setelah saya mendapatkan, pemetaan kebutuhan belajar murid, saya itu rencana dengan rekan sejawat akan menyusun RPP, Bu. Oh, Menyusun RPP bagus ya, Bu, ya. yang berdiferensiasi. Wah, Jadi saya pikir saya keren susun tuh, sendiri Bu. dulu nih, saya susun Ya. sendiri dulu, rencananya setelah mendapatkan peta kebutuhan siswa, saya akan susun sendiri dulu RPP-nya, lalu langkah berikutnya saya akan, minta apa, koreksi atau umpan balik atau dicek lah istilahnya RPP yang saya susun oleh rekan sejawat. Nah, dari situ mungkin, selanjutnya saya akan menyiapkan menyiapkan, persiapan apa saja yang harus saya, eee, siapkanlah untuk pembelajaran di kelas, seperti itu. Wah, sepertinya menarik ya, Bu, ya. Iya. Dari rencana-rencana Ibu sepertinya menarik, semoga, terlaksana ya, Bu, ya. Nah, untuk kalau boleh tahu ya, indikasi lain gitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa efektif apa, Bu? Jadi, tadi kan terkait dengan ini Bu ya, tadi yang saya siapkan kan yang pertama saya, memetakan kebutuhan siswa, yang kedua saya menyusun RPP yang berdiferensiasi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat untuk, meminta umpan balik dari RPP yang saya susun. Selanjutnya saya menyiapkan, berbagai macam konten materi yang akan saya, sampaikan kepada siswa, mmm, ini misalnya dengan video, saya akan menyiapkan video-video, saya akan menyiapkan
apa Bu, ini apa, poster ataupun bahan bacaan sederhana dan buku teks siswa. Selain itu juga saya akan menyiapkan, apa, materi dengan PPT Bu ya. Mungkin itu untuk yang kontennya. Oh gitu, menarik ya Bu ya, semakin menarik, jadi saya semakin penasaran nih. Iya Bu, jadi, Ada strategi lain nggak Bu, selain iya, itu? ada lagi Bu, saya, jadi ingat untuk diferensiasi itu kan ada strateginya ya Bu ya, ada Iya iya. strategi apa, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, mungkin itu dari diferensiasi konten tadi sudah saya paparkan tuh Bu, rencana saya menyiapkan apa saja. Kemudian untuk diferensiasi proses. Nah, itu dari diferensiasi proses itu saya berharap siswa itu bisa lebih aktif dan lebih senang ketika mengikuti pembelajaran saya. Kemudian untuk diferensiasi produknya mungkin saya akan meminta siswa melalui tugas yang saya berikan itu untuk apa istilahnya memperkuat materi ya konsep yang dipelajari itu dengan tugas-tugas yang berbeda-beda Bu, Oh, sesuai dengan sesuai kebutuhannya tadi ya? sesuai Oh. minatnya mereka. Oh ya, ya. Balik lagi ke pengertian pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya, sesuai dengan Iya, kebutuhan siswa gitu. iya, Wah keren benar Bu. Keren sekali Bu. Nanti share pengalaman ya Bu ya iya, dengan saya. itulah Ibu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan efektif Bu ya. Lalu nanti siapa yang akan membantu Ibu agar rencana Ibu ini terlaksana dengan baik? Jadi rencana saya itu, saya kan tadi akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat dan khususnya yang satu mapel Bu, serumpun. Jadi Serumpun. karena guru IPA di saya itu kurang lebih ada 6 orang. Jadi Hmm. saya mungkin di komunitas grup IPA itu saya akan meminta bantuan kepada mereka untuk mengecek ataupun memeriksa RPP dulu yang saya susun. Kemudian ketika pelaksanaan di kelasnya nanti saya akan minta tolong juga kepada mereka untuk istilahnya supervisi latihan atau observasi latihan ini Bu, pembelajaran yang akan saya lakukan nanti rencananya seperti itu, dan saya akan meminta rekan saya itu untuk membuat umpan balik dan melalui refleksi juga Bu. Dari situ mungkin Bu. Oh jadi berkolaborasi dengan teman ya? Iya. Keren Bu. Kira-kira apa yang Ibu simpulkan nih dari percakapan kita nih? Ibu kan pasti sudah ada bayangan-bayangan nih dari percakapan kita. Iya nih Bu, sudah agak lega nih sepertinya saya sudah mendapatkan pencerahan Bu dari rencana apa yang akan saya lakukan nanti untuk menghadapi persiapan supervisi di kelas bersama pengawas yang akan saya sajikan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya akan melakukan tadi membuat peta kebutuhan siswa. Kemudian saya akan menyusun RPP sesuai kebutuhan siswa. Kemudian dari situ saya akan menyiapkan bahan ajar atau konten yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk prosesnya saya juga akan mempelajari metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang memang dapat menumbuhkan keaktifan siswa dan dapat menciptakan rasa senang siswa termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya saya juga akan menyiapkan bahan-bahan evaluasi untuk rubrik-rubrik produk dari siswa yang kebutuhan belajarnya berbeda-beda itu, Bu. Jadi Artinya rencana Ibu tuh sudah tersusun dengan baik gitu ya Bu ya. ya setelah Nah percakapan untuk itu ya. Nah untuk
pelaksanaan rencana Ibu nih supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, Ibu akan memulai kapan? Rencana Ibu itu akan dimulai kapan? Sebenarnya kan, tadi saya sampaikan di awal bahwa, pengawas itu akan datang, Bu, minggu depan. Oh, berarti harus secepatnya, Bu, ya? Iya, jadi mungkin insya Allah besok lah, Bu, ya, saya, akan bekerja sama dengan BPBK juga untuk melakukan tes diagnostik, berikutnya menyusun RPP dan kolaborasi dengan teman. Wah, rencana yang bagus, Bu. Saya Wah, jadi tertarik juga nih, Bu. Nanti share-share pengalaman ya, Bu, dengan saya, Bu, ya. siap Ibu, terima kasih ya, Semoga Bu, sukses ya. ya, Bu, ya. Saya tunggu perkembangan selanjutnya. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari percakapan kita kali ini. Mohon doanya. Sama-sama, Bu Nurma. Semoga lancar. Saling Amin. mendoakan ya, Bu, ya. Ya, terima kasih Ibu. Mohon Iya. pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.